Al-Hafiz Abu Qasim bin As-Sakir berkata, sesungguhnya dia itu adalah Uzair bin Jarwah. Namun ada juga yang berpendapat dia adalah Uzair bin Sarukha. Uzair adalah seorang hamba Allah yang saleh dan bijak. Pada suatu hari ia pernah keluar menuju daerah asalnya. Ketika kembali dengan menaiki keledainya, ia mendatangi sebuah bangunan yang sudah rusak di tengah hari, sehingga ia tersengat panas matahari. Ia pun turun dari keledainya dengan membawa semacam kantong yang berisi buah tin, satu kantong lagi berisi buah anggur. Lalu ia berhenti di dalam naungan bangunan itu. Ia keluarkan satu kantong yang dibawanya, lalu ia memeras anggur di satu bejana yang ia bawa. Dan ia keluarkan roti kering untuk kemudian dimasukkan ke dalam bejana yang berisi perasan anggur tersebut. Dia celup roti itu lalu ia makan. Setelah itu ia bersandar sambil menselonjorkan kaki ke dinding. Ia melihat atap rumah itu dan melihat apa yang ada di dalamnya yang berantakan. Penghuninya telah hancur binasa, dan dia juga menyaksikan tulang belulang yang sudah hancur berserakan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 259 artinya, dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur. Dia tidak meragukan bahwa Allah akan menghidupkan negeri itu, tetapi dia berkata demikian karena kekaguman dan keheranannya. Lalu Allah mengutus malaikat maut mencabut ruhnya dan mematikannya selama 100 tahun. Setelah 100 tahun berlalu, di mana pada saat itu telah terjadi berbagai persoalan dan peristiwa di kalangan Bani Israel, Allah mengutus seorang malaikat kepada Uzair yang sedang terlelap dalam tidurnya selama 100 tahun. Lalu malaikat itu menjadikan hatinya sehingga hatinya dapat berfungsi dan kedua matanya dapat melihat, sehingga ia dapat mencerna dengan akalnya bagaimana Allah menghidupkan orang yang telah mati. Kemudian malaikat itu merakit dan menyusun kerangkanya. Sementara itu ia dapat melihatnya, bagaimana daging-dagingnya membungkus tulang belulangnya. Begitu pula kulit dan rambut-rambutnya menempati posisi dan tempat masing-masing. Lalu ditiupkan roh padanya sehingga semuanya menjadi hidup, bisa melihat dan berpikir. Selanjutnya ia bisa duduk. Malaikat berkata kepadanya, berapa lama kamu tinggal di sini? Ia menjawab, sehari atau setengah hari. Karena ia mulai tertidur di situ di tengah hari menjelang zuhur, dan ia dibangunkan di akhir sore hari ketika matahari hendak tenggelam. Oleh sebab itu ia berkata setengah hari, tidak sempurna satu hari. Malaikat lalu berkata, kamu
bisa tidur di sini selama 100 tahun. Coba kamu lihat makanan dan minumannya, yakni roti kering dan minumannya yang berupa perasan anggur yang telah diperasnya di sebuah bejana yang ia peras menjelang tidur. Tiba-tiba makanan dan minumannya tidak berubah. Begitu pula buah tin dan anggurnya juga tidak berubah sedikit pun dari keadaannya. Seakan-akan dia mengingkari di dalam hatinya. Maka malaikat berkata kepadanya, apakah engkau tidak mempercayai apa yang aku ucapkan kepadamu? Lihatlah keledainya. Lalu ia melihat pada keledainya yang telah hancur. Lalu malaikat itu memanggil tulang belulang keledai tersebut yang telah hancur itu. Lalu tulang belulang itu memperkenankan panggilannya. Semuanya mendekat dari berbagai sisi. Kemudian malaikat itu menyusun kerangka himar tersebut, sementara Uzair menyaksikannya. Selanjutnya malaikat membungkus tulang-tulang itu dengan daging, kulit, dan rambutnya. Lalu malaikat meniupkan ruh padanya hingga keledai itu menjadi hidup dan bangkit bertengadah melihat ke langit, mengira kiamat yang telah terjadi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 259 yang artinya, dan lihatlah kepada keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kemudian kami membalutnya dengan daging. Yani lihatlah kepada tulang belulang keledaimu, bagaimana ia tersusun kembali, bagian-bagiannya satu demi satu, sehingga membentuk kerangka yang kemudian terbalut oleh daging, urat-uratnya, kulit, dan rambut-rambutnya. Maka tatkala nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Baqarah ayat 259. Di antaranya menghidupkan kembali yang telah mati dan lain sebagainya. Kemudian Uzair menaiki keledainya menuju ke tempatnya. Semua dia hampir tidak mempercayai terhadap orang-orang yang dilihatnya. Begitu pula mengenai tempat tinggalnya semula. Dengan ragu ia terus mencari tempat tinggalnya, sehingga ia sampai padanya. Ternyata ia menjumpai seorang wanita yang sangat tua renta, yang samar-samar masih dapat ia kenali. Ketika ia meninggalkannya, wanita itu berumur 20 tahun. Ia dapat mengenali Uzair. Uzair bertanya kepada wanita tua itu, apakah benar ini rumahnya Uzair? Ia menjawab, ya benar, ini rumah Uzair. Wanita itu lalu menangis seraya berkata, aku tidak pernah menjumpai seorang pun yang telah bertahun-tahun yang masih mengingat Uzair, sementara orang-orang telah melupakannya. Ia berkata, aku Uzair. Allah telah mematikan aku selama 100 tahun, lalu ia menghidupkanku lagi.
Wanita tua itu berkata, "Maha suci Allah, sesungguhnya Uzair menghilang dari sisiku sejak 100 tahun yang lalu, sedangkan aku tidak lagi mendengar ceritanya." Ia berkata lagi, "Aku ini Uzair." Karena masih menyaksikan kebenaran pengakuannya, wanita itu ingin membuktikan kebenarannya seraya berkata, "Sesungguhnya Uzair itu orang yang doanya dikabulkan. Dia bisa mendoakan kesembuhan terhadap orang yang sakit dan orang yang tertimpa bala. Oleh sebab itu, kalau kamu benar Uzair, berdoalah kepada Allah agar Allah mengembalikan penglihatanku sehingga aku bisa melihatmu. Jika kamu memang Uzair, tentu aku dapat mengenalimu." Lalu Uzair berdoa kepada Allah. Ia mengusap mata wanita itu dengan tangannya, memegang tangannya seraya berkata, "Bangkitlah atas izin Allah." Seketika Allah memberikan kemampuan pada kedua kakinya untuk bisa bangkit dan sehat kembali, seakan ia baru terlepas dari belenggu. Ketika wanita itu melihat, ia berkata, "Aku bersaksi bahwa kamu benar-benar Uzair." Lalu wanita itu pergi ke tempat Bani Israel. Sementara ketika itu mereka sedang berada dalam suatu majelis. Putra Uzair telah berusia 118 tahun. Ia sudah sangat tua, sedang berkumpul dengan anak cucunya dalam suatu majelis. Wanita itu memanggil mereka seraya berkata, "Ini Uzair datang kembali kepada kalian." Mendengar ucapannya itu, mereka tidak mempercayainya. Wanita itu berkata untuk meyakinkan mereka, "Aku dalam putri budak kalian dulu. Uzair telah mendoakan aku sehingga aku bisa melihat kembali. Dia mengatakan bahwa Allah telah mematikannya selama 100 tahun lalu menghidupkannya kembali. Orang-orang menjadi bangkit untuk menemuinya, menghadap dan melihatnya." Putra Uzair berkata, "Sesungguhnya orang tuaku mempunyai tanda hitam di antara kedua pundaknya." Untuk membuktikan, ia membukanya dan ternyata benar dia adalah Uzair. Orang-orang Bani Israel berkata, "Sesungguhnya tidak ada seorang pun di antara kami yang hafal Taurat selain Uzair. Taurat telah dibakar oleh Bukhtanasar. Tidak ada yang tersisa darinya, kecuali yang dihafal oleh orang-orang tertentu. Maka tuliskan untuk kami kitab Taurat." Ayahnya adalah seorang ahli Taurat. Ia memendam Taurat pada masa Bukhtanasar di suatu tempat. Tidak ada yang tahu selain Uzair. Maka Uzair pergi bersama mereka ke suatu tempat di mana dulu ayah Uzair memendamnya. Uzair menggali tempat itu, mengeluarkan Taurat dari sana. Uzair duduk di suatu tempat, sementara orang-orang Bani Israel duduk mengelilingi di sekitarnya. Uzair menyalin kitab Taurat untuk mereka. Tiba-tiba ada 2 cahaya turun dari langit masuk ke dalam diri Uzair. Ia menjadi ingat semua kandungan kitab Taurat. Lalu ia menyalinnya dalam bentuk naskah kitab Taurat yang diperbarui bentuk fisiknya. Dari sanalah kemudian orang-orang Bani Israel menyebutnya Uzair putra Allah.
Uzair dimatikan oleh Allah pada saat itu berusia 40 tahun, lalu ia dibangkitkan kembali oleh Allah dalam kondisinya yang masih muda, sebagaimana semua ketika ia tertidur. Menurut pendapat yang masyhur, sesungguhnya Uzair itu adalah seorang nabi Allah di antara nabi-nabi Bani Israel. Ia hidup di antara Daud dan Sulaiman, antara Zakaria dan Yahya. Karena tidak ada seorang pun yang masih hafal kitab Taurat di kalangan Bani Israel, maka Allah memberikan ilham kepada Uzair untuk dapat menghafalnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Wahab ibnu Munabbih. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh malaikat agar turun dalam bentuk cahaya, lalu melemparkannya, yaitu melemparkan Taurat ke dalam hatinya. Kemudian Uzair menyalinnya huruf demi huruf sehingga sempurna dalam bentuknya yang berupa naskah kitab Taurat. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia pernah bertanya kepada Abdullah bin Salam mengenai firman Allah Ta'ala, wa qalatil yahudu Uzair bin Allah. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putra Allah. Mengapa mereka mengatakan begitu? Ibnu Salam menyebutkan bahwa Uzair adalah satu-satunya orang Bani Israel yang hafal kitab Taurat. Kaum Bani Israel pernah berkata bahwa Musa tidak sanggup mendatangkan Taurat kepada kami kecuali yang ada dalam kitab itu. Sedangkan Uzair mampu mendatangkannya tanpa adanya kitab Taurat yang tertulis. Dan sekelompok dari mereka melemparkannya dengan mengucapkan Uzair putra Allah. Oleh sebab itu, banyak ulama mengatakan bahwa kemutawatiran Taurat itu telah terputus pada zaman Uzair. Ini sangat searah jika Uzair itu bukan seorang nabi, sebagaimana yang dikatakan oleh Atta bin Abi Rabah dan Hasan Basri. Ibnu Ishaq bin Bishr berkata, Sa'id memberitahu kami dari Qutadah dari Hasan. Ia berkata bahwa Uzair dan Bukhtanasar adalah hidup semasa. Terdapat keterangan di dalam hadis sahih bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, sesungguhnya semulia-mulia manusia dengan putra Maryam adalah aku. Sesungguhnya antara aku dan dia tidak ada seorang nabi pun. Wahab bin Munabbih berkata, Uzair hidup di masa antara Sulaiman dan Isa alaihissalam. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Uzair hidup di masa Musa bin Imran. Ia meminta izin kepada Musa, tetapi Musa tidak mengizinkannya, yakni karena berkaitan dengan pertanyaannya tentang takdir. Maka dia kembali seraya berkata, 100 tahun kematian lebih ringan bagiku daripada dihina